Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bulan Syawal, kedudukan dan derajat kaum muslimin meninggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena telah melewati bulan ujian dan ibadah selama bulan Ramadan. Lantas, adakah anjuran amalan khusus di bulan Syawal? Pemirsa, di studio telah hadir Ustadz Ramdan Abdullah yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu amalan terbaik di bulan Syawal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Ibu dari Majelis Ta'lim Nur Hidayah, Kelurahan Leato Utara, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo. Assalamualaikum Bapak-bapak, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah, Masya Allah terlihat fresh dan semangat. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ustadz, sebelum membahas tema amalan terbaik di bulan Syawal, hakikat dan keutamaan bulan Syawal itu apa Ustadz? Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Syawal ini adalah bulan yang istimewa bagi kita umat Islam. Dia sebagai pelengkap dari bulan Ramadan. Biasanya kalau tiba waktu Ramadan, ini fenomena yang mungkin kita rasakan bersama. Ketika tiba 1 Syawal, seolah-olah rutinitas atau ibadah kita yang kita laksanakan atau kita maksimalkan di bulan Ramadan itu seolah-olah hilang. Ya, betul. Ya. Orang laki-laki yang biasa sholat 5 waktu di masjid itu mulai berkurang. Akhir Ramadan berkurang, Syawal pun makin tambah berkurang. Orang baca Al-Quran, mungkin lagi yang lebih parahnya Al-Quran disimpan lagi, disimpan lagi dalam lemari. Ya, ini fenomena yang kita lihat sekarang ya. Akhir Ramadan semakin berkurang, di bulan Syawal malah semakin lebih berkurang. Padahal kalau kita lihat dari makna Syawal itu sendiri adalah seperti disampaikan tadi adalah peningkatan. Ya. Syawal ini adalah bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Dia sebagai pelengkap dari bulan Ramadan. Karena itu di dalam bulan Syawal tentunya ada amalan-amalan atau yang utama yang harus diamalkan atau masih kita harus kerjakan di bulan Syawal itu. Begitu masuk atau alhamdulillah kita Ramadan barusan kita selesai awal Ramadan dan 1 Syawalnya bersamaan. Sehingga tidak susah kita menghitung atau memulai kapan Syawal. Ya. Sebenarnya Syawal itu kalau kita lihat dari persepsi Islam, dari konteks agama Islam, Syawal itu adalah ketika masuk Syawal itu adalah ketika hari terakhir bulan Ramadan, pada saat maghrib terbenamnya matahari itu sudah masuk 1 Syawal. Kalau di Masehi itu jam 12 malam baru perpindahan waktu. Kalau di Islam 1 Syawal itu masuk pada saat terbenamnya matahari. Jadi 1 Syawal sudah masuk di situ. Ada amalan yang khusus ya atau yang fokus cuman di 1 Syawal. Ya. Yang pertama itu Quran surat Al-Maidah ayat 102. Quran surat Al-Baqarah ayat 185 itu menjelaskan tentang Ramadan. Tetapi akhir ayat itu tersebut, akhir kalimat atau firman Allah tersebut itu menegaskan walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Itu menunjukkan bahwa pada malam 1 Syawal itu yang paling pertama kita lakukan adalah bertakbir, meninggikan kalimat Allah. Makanya begitu selesai imam pada 1 Syawal sholat maghrib itu langsung bertakbir. Umumnya di masjid itu langsung bertakbir 3 kali bertakbir, kemudian di takbir yang terakhir takbir yang agak panjang. Itu namanya takbir muqayyad, takbir yang berhubungan dengan
pelaksanaan sholat 5 waktu. Kemudian setelah pelaksanaan sholat 5 waktu, kemudian biasanya ada takbir lagi sampai menjelang sholat isya. Itu takbir namanya takbir mursal, dia terputus. Dan kalau takbir muqayyad dia bersambung dengan takbir sholat 5 waktu. Cuman memang kadangkala kalau kita di masjid, alhamdulillah di masjid saya itu kami kumpulkan anak muda itu pada saat selesai bertakbir sholat 5 waktu itu, sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh, kita rame-rame bertakbir. Kalau misalnya tidak ada yang bertakbir, kita biasanya di masjid itu kita putar kaset ya. Kalau sekarang tidak ada kaset tapi lewat HP. Tapi baiknya saran saya kalau takbir tersebut kita putar di masjid, jangan yang pakai musik. Iya. Sekarang yang pakai DJ gitu kan. Orang cuma banyak tertarik dengan takbir yang musik yang sekarang. DJ ada yang dangdut tapi takbir, jangan pakai musik. Jadi harus ada kaitan dengan takbir muqayyad itu yang dilafazkan setelah sholat maghrib atau pada saat mulai 1 Syawal tersebut. Takbir tersebut kita akan lakukan takbir muqayyad maupun takbir mursal tersebut kita akan laksanakan pada mulai 1 Syawal itu sampai 1 Syawal maghrib di hari terakhir Ramadan. Keesokan harinya. Eropnya sampai maghrib batasnya. Jangan kita terlalu semangat bertakbir sehingga di 2 Syawal kita bertakbir. Memang tidak ada larangan. Cuman perintahnya itu di 1 Syawal. Berarti Isya 1 Syawal itu sudah tidak takbir lagi Ustaz ya? Bisa di 1 Syawal, maghrib sudah tidak. Jadi terakhir takbir itu di sholat asar. Ya. Karena begitu maghrib di 1 Syawal itu sudah masuk 2 Syawal. Perintahnya atau sunnahnya itu amalan yang utama ketika masuk 1 Syawal itu adalah bertakbir. Sesuai dengan firman Allah tadi, Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah yang wajib atau status hukumnya bahkan bukan lagi utama tapi wajib di malam 1 Syawal itu sampai terbit sampai sebelum imam turun dari khutbah mimbar. Apa itu? Zakatul fitri. Itu yang status hukumnya jadi wajib ketika masuk 1 Syawal. Memang sebelum awal Ramadan kita sudah bisa mengeluarkan zakatul fitri. Pertengahan kita sunnah mengeluarkan zakatul fitri. Tapi begitu masuk 1 Syawal, tidak boleh tidak ada alasan kita untuk tidak mengeluarkan zakat fitri bagi kita yang mampu. Maka pada saat itu amalan yang utama bahkan itu wajib di tanggal 1 Syawal itu adalah mengeluarkan zakat fitri. Boleh kita keluarkan di awal pertengahan, tapi begitu 1 Syawal kalau kita berhalangan di awal pertengahan, begitu 1 Syawal tidak boleh ada alasan lagi kita untuk menunda. Harus kita melaksanakan mengeluarkan zakatul fitri atau bisa juga atau dengan yang terkait dengan puasa itu sendiri, yakni fidyah. Kemudian setelah itu amalan yang utama lagi khusus untuk 1 Syawal adalah kita melaksanakan sholat Idul Fitri besoknya. Kita melaksanakan sholat Idul Fitri kalau ketentuan syariat itu setelah matahari terbit. Pelaksanaannya umumnya kita di Gorontalo atau umumnya di seluruh Indonesia itu biasanya jam 7 sudah mulai sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri ini pun ada tata caranya atau ada syarat atau hal-hal yang sangat disunnahkan ketika dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, kita disunnahkan untuk mandi terlebih dahulu. Kita membersihkan diri terlebih dahulu. Apakah boleh kalau tidak mandi? Boleh. Tapi kita tidak dapat sunnahnya. Ya, jadi yang kita disunnahkan atau sangat dianjurkan itu adalah mandi terlebih dahulu. Kemudian kita memakai pakaian yang terbaik, bukan pakaian yang baru. Banyakan kita lebih memilih atau lebih inti kalau sudah Idul Fitri harus pilih pakaian baru, walaupun masih ada pakaian yang masih layak pakai. Jadi yang dianjurkan di situ adalah pakaian yang terbaik dan diutamakan warna putih. Tetapi kalau misalnya tidak ada warna putih, kembali ke perintah awal tadi yang dianjurkan tadi, yang terbaik. Jadi kalau misalnya ada yang bukan warna putih tapi itu masih lebih bagus dari yang putih, itu yang kita utamakan. Tetapi kalau dari sisi warna, memang dianjurkan adalah warna putih. Kenapa Ustadz harus? Seperti sabda Rasulullah, "Khudzu zinatakum inda kulli shalah."
pakailah pakaian yang terbaik di antara kamu ketika hendak melaksanakan sholat. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah mengatakan sebaik-baik pakaian al-libas al-bayad, ini putih. Sebaik pakaian itu adalah putih. Rasulullah pun suka memakai pakaian yang putih. Walaupun ada warna yang lain yang Rasulullah sering pakai juga, tapi memang putih lebih sering Rasulullah pakai dalam hadis-hadis, beberapa hadis yang menjelaskan. Kemudian ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri, mau berangkat apakah kita sholat di masjid ataupun sholat di tanah lapang, yang harus kita perhatikan inti perintah sholat itu sebenarnya adalah syiar. Jadi kita tidak boleh atau kita dianjurkan bukan cuma kita yang mau sholat, bukan cuma kita yang pergi di tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kita ajak semua keluarga kita, anak kita, istri kita, saudara kita, bahkan kalaupun ibu-ibu, yang wanita ada haid pun disuruh datang untuk ke tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kalau di masjid berarti jangan masuk. Kalau di tanah lapang bisa sekalian. Ya, ini karena apa? Untuk niatnya atau tujuannya syiar. Jadi kita pun jangan, misalnya ibu-ibu lagi berhalangan, misalnya tidak mau hadir di pelaksanaan sholat Idul Fitri, malah kita dianjurkan, dipanggil atau diajak, diutamakan untuk kita hidupkan syiar ini. Karena di situ ada ucapan takbir yang kita memang ramai-ramai kita ucapkan, dan juga di situ ada khutbah yang kita semua butuh nasihat atau masukan terkait masalah-masalah agama Islam. Kemudian ketika kita berangkat ke masjid atau ke tempat sholat, kita disunnahkan sebelum berangkat kita makan dulu. Ya. Rasulullah SAW biasanya makan kurma. Ya. Kalau perintahnya itu ganjil, sunnahnya itu ganjil. Kalau Bapak Ibu sekalian kurang suka dengan kurma, cukup ambil berkahnya saja 1 biji. Tetapi inti dari perintah itu adalah makan dulu. Jadi pada saat 1 Syawal itu tidak boleh ada seorang pun yang berpuasa. Kita dilarang berpuasa, bahkan haram hukumnya berpuasa di Idul Fitri. Tidak boleh kita berpuasa, makanya kita dianjurkan untuk makan. Ya, perintahnya itu adalah makan. Kalau kita ikut sunnahnya makan kurma. Tadi. Kemudian ketika kita sampai di masjid atau kita sholat, setelah melaksanakan sholat di masjid, kita pergi ke masjid, kita ikut jalan, usahakan jangan di jalan yang sama, pergi dan pulangnya, jangan di jalan yang sama. Begitu seterusnya setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, kemudian kita dianjurkan bersukaria. Ketika di zaman Rasul itu ada biasanya dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri itu ada pelaksanaan kegiatan seperti itu. Bahkan di hadis Rasulullah ada pelaksanaan kegiatan perlombaan kecil misalnya. Bahkan Sayyidatina Aisyah saking serunya pertandingan itu, dia ingin melihat, dia bersembunyi di belakang bahu Rasulullah dan dia merasa puas melihat pertandingan itu. Jadi disunnahkan di samping syiar sholat itu ada syiar-syiar agama di situ atau pelaksanaan kegiatan-kegiatan walaupun itu berskala kecil. Baik Ustadz, mohon maaf Ustadz, memotong Ustadz. Kalau kembali ke tema terkait amalan terbaik di bulan Syawal, nah seperti apa Ustadz? Iya, itu amalannya. Tadi masih ada selanjutnya, dari kita persingkat saja. Nanti setelah sholat ada yang paling penting, ya. Di dalam hadis Rasulullah di riwayat Bukhari itu disyariatkan kita untuk walissaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Apa itu? Di 1 Syawal itu kita disunnahkan atau dianjurkan, bahkan diharamkan untuk tidak melaksanakan itu adalah makan. Fitri itu, Idul Fitri itu maknanya, salah satu maknanya adalah makan. Fitri itu adalah hidangan atau makanan, minuman. Jadi fitri itu tidak boleh kita untuk berpuasa. Jadi amalan yang terbaik di 1 Syawal itu adalah, pada saat 1 Syawal itu adalah kita mau makan. Tidak boleh kita untuk tidak makan. Bahkan pembahasan fitri itu dikaitkan dengan makanan, itu ada kaitan dengan zakat fitri. Zakat fitri itu jumhur ulama sepakat bahwa zakat fitri itu diutamakan adalah bahan makanan pokok. Tidak boleh dengan daerah masing-masing. Ya, disesuaikan dengan daerah masing-masing. Karena bahasa hadisnya dan bahasa fikihnya min quti baladihi, dari bahan makanan pokok. Begitupun dengan fidyah.
wa 'alal ladzina yutiquna fidyatut ta'amun, bahasa makan. Karena apa tujuannya? Supaya begitu di satu fitri, di satu Syawal, di Idul Fitri itu kita harus makan. Tidak boleh ada yang berpuasa. Bahkan disunnahkan kita harus masak. Kemudian bukan cuma kita saja yang memasak, kita masak lebih untuk kita bagikan ke orang lain. Itu di amalan yang satu Syawal, khusus di satu Syawal. Kemudian amal yang utama kedua adalah amalan yang berlaku di luar satu Syawal itu, tanggal 1. Mulai tanggal 2 Syawal sampai seterusnya, sampai habis Syawal. Sampai setelah bulan Syawal. Apa itu? Puasa Syawal. Puasa 6 hari dari bulan Syawal. Hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ahmad, dari Ayub Al-Ansari dan Jabir. Ada beberapa redaksi kalimat hadis itu mengatakan, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana yasumud dahra kullah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa bulan Syawal 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah berpuasa dalam hitungan 1 tahun berpuasa. Kenapa sampai bisa dikaitkan dengan 1 tahun ini orang berpuasa? Ya, puasa Syawal cuma 6 hari, tapi bisa dihitung seperti puasa 1 tahun. Dalam firman Allah itu menyebutkan, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang mengerjakan 1 kebaikan, maka balasannya adalah 10 kali kebaikan. Bahkan kalau kita kiaskan di kisah Nabi Yusuf, bisa 700 kali ganda. Ataupun kita melaksanakan 1 kebaikan, berpuasa misalnya, kemudian bertepatan dengan Lailatul Qadar, bisa kita kalikan 83. Tapi kita ambil hitungan yang standar 10. Kalau kita kalikan bulan puasa itu, 1 hari kita berpuasa kali 10, kali 30 hari. Tahun ini kan 30 hari, berarti sekitar 300 kebaikan yang kita dapatkan. Kemudian kita tambah dengan puasa Syawal yang 6 hari. 10 kali 6 berarti 360. Itulah hitungan 1 tahun itu. Maka seolah-olah kita berpuasa dalam masa yang 1 tahun. Gitu. Jadi beruntunglah kita. Cuman yang susah kita pada umumnya, apalagi kita mungkin di birokrasi, pada saat mulai masuk kantor itu biasa, atau hari kedua 2 Syawal itu sudah open house, ya, open house terus baku ganti, taruhlah 1 minggu sudah, 1 minggu selesai, habis open house baku dapat lagi ketemu dengan hari raya ketupat, terus ketemu. Jadi mungkin kita bisa maksimalkan kalau memang alasan itu kendala kita untuk berpuasa Syawal. Jadi mungkin kita di minggu kedua, jadi kita ada waktu 2 minggu lagi untuk berpuasa Syawal. Boleh kita maksimalkan saat itu. Baik. Tapi Ustadz, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Bapak Ibu, sekarang kita sedang berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan. Silakan Ibu. Terima kasih. Nama saya Ibu Hartati Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hartati Ahmad dari Majelis Taklim Nur Hidayah, Kelurahan Leato Utara, Kecamatan Lumburaya. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, berkaitan dengan fidyah. Yang bagaimanakah yang harus memberikan fidyah? Apakah yang sakitnya masih bisa ditahan, atau ada program penyembuhan dari dokter harus minum obat 1
hari 3 kali yang pemberi fidyah itu, dan yang bagaimanakah yang menerima fidyah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaan dari Ibu Hartati Ahmad terkait golongan orang-orang yang diperbolehkan bayar fidyah, Ustadz. Ya. Merujuk kepada firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 187 kalau tidak salah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Dan bagi mereka yang tidak sanggup untuk melaksanakan puasa, maka mereka diwajibkan untuk membayar fidyah. Fidyah itu dalam bentuk, sekali lagi bahasa Qur'annya, ta'amu miskin. Jadi memberikan makan kepada orang miskin. Fidyah itu kalau menurut Ibnu Mas'ud, siapa yang kategori membayar fidyah itu adalah orang-orang yang lanjut usia, yang secara fisik dia sudah tidak mampu berpuasa lagi. Bahkan dia tidak mampu untuk membayar puasanya. Jadi memang Ibnu Mas'ud mendefinisikan fidyah itu lebih khusus kepada orang yang sudah uzur karena lanjut usia. Jadi khususnya bagi kita yang mempunyai orang tua yang sudah uzur atau lanjut usia, yang sudah menjadi tanggungan kita, maka kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa fidyah? Fidyah itu artinya orang itu memang bukan saja kendalanya di bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan pun dia tidak bisa berpuasa. Itu kondisinya. Tetapi kalau misalnya yang Ibu sampaikan tadi adalah kondisi orang sakit, disesuaikan saja, Bu. Kalau dia sesuaikan saja, misalnya tidak dia harus minum obat dalam setiap hari harus minum obat. Kemudian dia tidak sakitnya cuma selama bulan puasa, berarti dia ganti puasanya di luar. Kalau dia bukan orang tua, kalau dia bukan orang yang uzur karena umur. Tetapi kalau misalnya dia karena penyakitnya itu kronis terus menerus, jadi kita coba saja. Ya, misalnya kita usahakan dia berpuasa, bayar puasanya. Yang penting dia bukan kategori yang sudah uzur. Ketika dia berhalangan ketika berpuasa saat itu, dia batalkan, dia minum obat. Karena ada kalanya juga orang, misalnya asam lambung contohnya. Asam lambung dia tidak bisa berpuasa, dia harus minum obat. Sekali-sekali dia sering anfal begitu. Ada juga kan satu hari dia tidak anfal. Jadi dia ikhtiarnya tetap ada. Cuman memang kalau bahasa fidyah itu adalah sesuai penjelasan Ibnu Mas'ud itu adalah bagi orang yang uzur, yang dimana di Ramadan tidak bisa dia berpuasa, di luar bulan Ramadan pun dia tidak bisa berpuasa. Kalau kendala sakit disesuaikan, insya Allah. Baik, insya Allah bisa dipahami, Ibu ya. Iya. Selanjutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manti, masih dari Majelis Taklim Nur Hidayah. Pertanyaan saya untuk puasa Syawal. Biasanya di bulan Syawal itu banyak sekali dan padat sekali acara-acara. Apakah bisa puasa Syawalnya di akhir, misalnya tinggal 4 hari atau 3 hari itu Syawal? Bisakah hanya 3 hari itu untuk puasa Syawal, sementara kita harus puasa 6 hari? Demikian pertanyaan saya. Baik, menarik ini Ustadz. Misalkan ketika kita berpuasa 6 hari, pahalanya kan 1 tahun Ustadz. Ketika 3 hari berarti bisa jadi pahalanya hanya 6 bulan Ustadz. Iya. Kita lihat niat dan ikhtiarnya, Bu ya. Tapi yang lebih tahu sebenarnya Ibu sendiri dan dengan Allah sendiri, seperti itu kondisinya kalau alasan sibuk. Cuman kalau kita melihat konteks hadisnya itu adalah memang 6 hari. Jadi kalau Ibu nanti bisa berpuasa di Syawal cuma 3 hari, ya 3 hari yang kita dapat. Tidak boleh diqadha di bulan lain, Tidak Ustaz. bisa. Puasa Syawal hanya untuk puasa Syawal. Itu istimewanya puasa Syawal. Bahkan ketika kita mempunyai kebiasaan berpuasa Senin Kamis atau Ayyamul Bid, kita laksanakan di bulan Syawal, utamakan puasa Syawal. Kalau itu sudah jadi kebiasaan Senin Kamis dan Ayyamul Bid kita laksanakan di bulan Syawal, kita niatkan puasa Syawal, kita akan dapatkan juga itu pahala atau niat dari kebiasaan kita berpuasa Senin dan Kamis. Jadi kalau lewat Syawal ya sudah. Kalau cuma dapat 3, cuma dapat 3. Masya Allah. Baik, insya Allah. Selanjutnya masih ada yang bertanya, Bu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yusni Hamzah dari Majelis Taklim Nur Hidayah. Pertanyaan saya Ustadz, apa maksud dari perbuatan Rasulullah mendatangi tempat melalui jalan yang berbeda? Apa sebab wanita haid dianjurkan datang di tempat sholat? Itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti saya sampaikan tadi, kita dianjurkan untuk sholat Idul Fitri itu, ajak keluarga, semuanya lewat jalan yang berbeda, pergi dan pulangnya. Kemudian kita bergembira di hari itu adalah semata-mata yang disertai dengan kita tetap bertakbir. Kemudian kita walaupun wanita haid datang untuk mendengarkan khutbah semata-mata karena syiar agama. Jadi syiar agama maupun nasihat agama yang terkandung di dalamnya. Kita disunnahkan, bahkan kita dianjurkan untuk itu. Saya, anak perempuan saya dan istri saya walaupun berhalangan, saya tetap ajak di tempat sholat. Mereka kalau di masjid, mereka di luar. Sebenarnya sebagai masukan dan saran Ustadz, bagi takmirul masjid menyediakan space bagi ibu-ibu yang sedang baiknya uzur, harus begitu. Bagi pengurus disediakan tempat. Kalau dulu saya masih Ketua Masjid Kecamatan Ar-Rahmah, Pulundalangi, itu memang kami sediakan tempatnya. Jadi di luar ibu-ibu itu disediakan, dibikin tenda, satu tenda disediakan khusus tempat duduk untuk mereka yang berhalangan di situ untuk mendengarkan khutbah. Betul. Bagus itu Ustaz. Kalau di lapangan kan tidak terikat. Gimana tidak terikat. Baik. Insya Allah bermanfaat Ibu. Masih ada yang bertanya? Baik Ustaz, terkait zakat fitrah. Zakat fitrah ini kan bagi yang mampu. Standar mampu itu seperti apa Ustaz? Misal ada orang yang di rumahnya pada malam takbiran itu ada 15 liter beras. Nah kira-kira, dan 15 liter beras itu dia juga dapat dari orang gitu Ustaz. Kira-kira dia tetap wajib membayar zakat atau seperti apa Ustaz? Zakat fitrah itu kalau ukuran normalnya kita bisa lihat hitungan jumhur ulama itu berbeda, tapi jumhur ulama sepakat harus dengan bahan makanan pokok. Nah, ada hitungannya. Hitungan paling minimal itu Imam Ahmad bin Hambal 2,5 kg. Kalau Imam Syafi'i 2,7. Kalau Imam Malik 2,775 gram. Nah, jadi sekitar 3,5 liter lah, atau 3,2 kalau 2,5. Nah, jadi itu standar normalnya kalau kita mampu. Tapi kita lihat juga pemerintah daerah di setiap kabupaten kota mengkonversikan zakat fitrah itu dengan uang dengan senilai 45. Saya pernah bertanya, saya tanya kenapa ini tidak sesuai dengan hitungan. Karena kalau dikonversi itu kita pakai pendapat Imam Hanafi itu lebih banyak. Kenapa tidak diikuti dengan dikonversi dengan hitungan Imam Hanafi? Imam Hanafi itu satu sa' atau zakat fitri itu 3,8. Ya, jadi kali 4 lah, kalau 15.000 1 kilo kali 4. Berarti kurang kalau 45.000 contohnya di kota. Nah, kenapa itu? Saya pernah tanya langsung, itu berdasarkan kemampuan dan pendapatan masyarakat rata-rata. Nah, jadi misalnya kalau kita umat Islam di hari yang fitri karena kebahagiaan kita ya, bertemu dengan saat merayakan Idul Fitri, semangat untuk berzakat fitri itu kita tetap ingin mengeluarkannya. Makanya pemerintah daerah itu kasih standar 45. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalnya kita tidak mampu, maka hukum Islam itu pun membolehkan kalau memang kita tidak mampu. Kalau kita ada termasuk mustahik, kalaupun kita keluarkan tidak ada yang kita bisa makan saat itu, maka tidak ada kewajiban buat kita untuk mengeluarkan zakat fitr. Yang penting kondisinya kita tidak mampu. Yang susahnya ini dengan kita lihat fenomena yang sekarang, ketika bicara tentang bantuan fakir miskin, itu banyak yang data orang miskin lebih banyak, itu yang susahnya. Ya, karena apa? Karena kondisi itu kita tidak bisa menilai sendiri, yang bisa tahu kita sendiri dan Allah. Jadi kalau memang kita tidak mampu sama sekali, maka tidak ada kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat fitri. Kalau kita tidak mampu, contohnya pernah di bulan Ramadan ada sahabat Rasulullah yang mengeluh kepada Rasulullah bahwa dia telah celaka karena
melakukan suami istri di siang Ramadan. Kemudian Rasulullah katakan, engkau harus membebaskan 60 membebaskan ekor budak. Dia bilang, ya Rasulullah, saya tidak punya budak. Kemudian engkau harus memberi makan fakir berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, 1 bulan saja saya tidak bisa, apalagi 2 bulan. Kemudian kata Rasulullah, kau harus memberikan makan 60 orang fakir miskin. Ini bukan zakat fitri, tapi ini kafarat. Kafarat ini karena dia melanggar yang tidak dibolehkan ketika berpuasa. Kafarat saja begitu. Kemudian kata Rasulullah, ya Rasulullah, saya orang paling miskin di kampung itu. Kata Rasulullah karena dia bilang dia orang paling miskin, Rasulullah masuk ke dalam rumahnya, dia ambil satu pohon, satu pohon hasil dari kurma dalam satu pohon itu diambil banyak. Rasulullah bawa kurma itu, kemudian Rasulullah ini sedekahkan kepada orang fakir miskin di kampungmu. Baru kata beliau, ya Rasulullah, jika seandainya ada 2 orang miskin di kampung saya, yang paling miskin, saya yang paling miskin ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah tersenyum, ya Rasulullah, itu ambil dan bawa untuk keluarga. Ini bicara kafarat, apalagi zakat fitri. Jadi itu jadi alasan bahwa kalau kita mampu, kita wajib keluarkan. Dan kita wajib mengeluarkan orang yang menjadi tanggungan kita. Tapi kalau kita tidak mampu, kita mau keluarkan apa? Itu maka Islam itu juga di samping memerintahkan kita mengeluarkan zakat fitrah, tapi Islam juga mempunyai rukhsah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau berzakat kepada adik begitu Ustadz, boleh Ustadz? Boleh. Zakat fitri kepada yang adik yang bukan tanggungan kita. Oh, catatannya tanggungan Ustadz ya. Tapi kalau orang tua tidak boleh. Sama orang tua tidak boleh karena sama orang tua adalah kewajiban kita. Anak tanggungan kita. Kalau saudara kita atau keluarga kita yang fakir, yang miskin, golongan itu lebih utama bahkan. Kita serahkan atau kita kasih kepada keluarga yang terdekat. Beberapa kali Ustadz ditanya, saya ini pengen bayar fidyah, pengen bayar zakat, mana yang lebih diutamakan, yang sholat, miskin sholat, atau yang seperti apa? Ya. Nah kira-kira kalau bicara perintah atau mustahik itu ada 8 golongan. Itu tidak menceritakan atau tidak mengkhususkan apakah orang taat atau tidak. Cuman ada pendapat dari ulama Mesir dan ulama Madinah waktu itu mengatakan bahwa ada kesinambungan pahala atau jariyah. Itu yang menjadi pertimbangan. Ya, tapi kalau misalnya tidak ada, ya sudah dikasih saja, yang penting syaratnya mustahik. Tetapi tujuan apakah lebih afdal kasih kepada orang yang sholat atau tidak sholat, itu memang ada tinjauan tersendiri bahwa supaya ada kesinambungan. Ketika kita memberikan zakat fitri kepada orang yang tidak mampu dan dia taat kepada Allah, insya Allah itu akan lebih bermanfaat padanya dan pada keluarganya. Dia tidak lapar hari raya Idul Fitri, dia bisa melaksanakan ibadah, dia kuat melaksanakan ibadah, dia bergembira, pahalanya sampai ke kita. Bukan cuma pahala zakat fitri, tapi dia bisa makan, dia bisa menggembirakan dirinya dan keluarganya, pahalanya sampai ke kita. Itu sebenarnya tinjauannya apakah boleh atau tidak kepada orang yang taat atau tidak. Tetapi kalau bicara hukum, boleh, yang penting dia mustahik. Tidak ada pengecualian. Bahkan kalau bicara terkait masalah kebaikan, itu satupun saya pernah dengar atau saya baca tidak ada keterangan hadis yang mengikat dengan masalah akidah. Kecuali kalau ibadah. Kalau ibadah ada ketentuan harus akidah. Tapi kalau bukan ibadah atau masalah kebaikan, berbuat baik, itu tidak ada penghususan dari tinjauan akidah. Baik, kita harus jeda sejenak Ustaz. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Bapak Ibu, kita masih di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusna Manopo dari
Majelis Taklim Nur Hidayah. Ini Pak Ustadz masih terkait dengan bulan Syawal. Pertanyaan saya, apa sebab bulan Syawal itu disebut bulan pengangkatan amal? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syawal bulan pengangkatan amal. Sebabnya kenapa Ustadz? Kalau pengangkatan mungkin tidak, Bu. Kalau arti Syawal itu adalah peningkatan, irtifa. Makna Syawal itu setidaknya ada 3. Ya. Makna Syawal itu adalah irtifa, peningkatan. Harusnya setelah Ramadan, maka kita harus meningkat ibadahnya. Bukan setelah Ramadan kita tutup. Kita tidak melaksanakan ibadah lagi. Perintah agama yang ada di bulan Ramadan atau Allah yang kita sembah di bulan Ramadan itu tetap ada setelah Ramadan. Betul. Jadi bukan cuma di bulan Ramadan. Jadi dimaksud itu adalah irtifa. Makna Syawal itu adalah irtifa. Meningkat, ada peningkatan amalan. Tolak ukurnya bukan di Ramadan, tapi sebelum Ramadan. Kalau misalnya ada peningkatan kita di sebelum Ramadan kita baca 5 ayat 1 hari, setelah Ramadan kita baca 50 ayat 1 hari, berarti ada peningkatan. Gitu. Kalau Ramadan memang terkondisi dengan kondisi Ramadan. Betul. Tapi yang kita tolak ukur itu adalah sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan. Kemudian makna Syawal berikutnya adalah ibtidaul khair, memulai kebaikan, memulai amal ibadah. Pada saat itu kita harus memulai. Tidak boleh kita berhenti setelah Ramadan. Semangat Ramadan tidak boleh sirna. Jadi kita harus dimulai dari Syawal itu sampai bertemu dengan Syawal berikutnya. Ya, bahkan kalau kita baca riwayat para sahabat, bahkan setelah bulan Ramadan mereka berlomba-lomba dan memaksimalkan itu mulai 6 bulan sebelum Ramadan dan lebih intens lagi 3 bulan sebelum Ramadan. Itu kalau kita bicara kita melihat sejarah para sahabat Rasulullah dan para sahabat. Kemudian makna Syawal berikutnya adalah istimrar. Istimrar itu atau dalam artian berterusan atau istiqomah. Berkesinambungan atau istiqomah. Karena perintah agama ini Bapak Ibu sekalian, perintah agama ini makna yang sebenarnya dari Syawal. Bahwa perintah agama itu hukumnya wajib bagi kita semua umat Islam. Kewajiban atau amaliyah yang kita laksanakan di bulan Ramadan, semuanya kita harus laksanakan juga setelah bulan Ramadan. Ini makna yang sebenarnya. Quran Surat Al-Imran ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan jangan kamu sekali-kali mati kecuali dalam beragama Islam. Ini makna sebenarnya dari amalan yang terbaik di bulan Syawal yang ketiga. Tadi baru kedua kita bahas, ini yang ketiga sebenarnya. Kemudian amalan ini kita wajib laksanakan, perintah agama ini kita wajib laksanakan itu sejak kita balik umur 15 tahun. Ya, 15 tahun itu balik umur. Kalau laki-laki sebelum 15 tahun sudah bermimpi, maka dia sudah balik. Perempuan sebelum 15 tahun dia sudah haid, dia sudah balik. Maka balik itu maknanya mukallaf. Kewajiban agama sudah ada padanya. Apa kewajiban agama itu? Kita selaku umat Islam ada dikenal dengan rukun Islam. Rukun itu kalau dalam bahasa agama kita adalah sesuatu yang tidak boleh tidak harus ada. Kalau tidak ada berarti keislaman kita tidak memadai, tidak memenuhi syarat. Apa itu? Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji jika mampu. Itu amalan yang harus kita laksanakan. Inti dimulainya dari Syawal. Kemudian sampai kapan? Ibnu Katsir itu mengatakan bahwa amal agama seperti sholat dan lain-lain itu dikerjakan atau wajib umat Islam kerjakan selama akalnya masih ada. Kemudian kita merujuk kepada firman Allah Quran Surat Al-Hijr ayat 99. Wa'budullah hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah olehmu sehingga datang al-yaqin, itu maknanya kematian. Hasan Al-Basri menjelaskan bahwa tidak ada batasan ketaatan bagi seorang mukmin untuk melaksanakan perintah Allah kecuali batasannya itu kematian. Termasuk sabar Ustaz ya.
Sabar juga ada termasuk. batasnya, itu Tidak ada. Jadi amal ibadah perintah yang Allah perintahkan kepada kita sejak di Ramadan kita pacu lagi, maksimalkan di bulan Syawal, karena ketaatan ini sebenarnya tidak ada batasan. Selama kita hidup, sejak kita balik, maka ketaatan perintah agama dalam hal ini rukun Islam itu wajib kita laksanakan sejak kita balik sampai kita mati. Kemudian sebagai tanda lagi bahwa Syawal kita ini sesuai dengan pertanyaan tadi, itu Syawal adalah sebagai istimrar, istiqomah lagi, maka perintah agama ini harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, ya, sesuai dengan ketetapan. Apa itu? Sesuai dalam Al-Quran, amalan agama ini kita laksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan aturan ketetapan yang benar dan yang lurus, karena itu adalah fitrah kita. Quran surat Ar-Rum ayat 30, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ini fitrah kita, Pak. Jamaah sekalian, agama ini, perintah ketaatan ini adalah fitrah kita. Kalau kita jauh dari agama ini, yang kita yakini Islam ini sebagai agama kita, maka kita akan binasa. Nah, karena ini fitrah kita, kita butuh agama ini, kita butuh Allah. Kita butuh perintah yang kita laksanakan, yang perintah Allah yang kita laksanakan ini bukan untuk Allah. Setaat-taatnya kita bukan untuk Allah. Kalaupun kita tidak taat kepada Allah, tidak akan menurunkan kemuliaan Allah. Tetapi ini untuk kita, karena ini fitrah kita. Apalagi akhir zaman seperti ini, fitnah akhir zaman. Ketika kita jauh dari agama, jauh dari Allah, maka kita akan mudah melaksanakan perbuatan atau yang melanggar dalam agama. Kita akan mudah melaksanakan perbuatan maksiat, kita akan zalim. Kita bahkan kemungkinan juga ketika kendala kesulitan ekonomi yang kita hadapi, masalah keluarga yang kita hadapi, tidak jarang jamaah sekalian banyak orang bunuh diri dengan kondisi itu. Tidak jarang, karena kita lari dari fitrah itu, kita keluar dari fitrah kita. Fitrah kita itu agama. Fitrah itu kita kalau bicara, kita lihat di Kamus Bahasa Indonesia, fitrah itu adalah kecenderungan hati terhadap agama yang lurus atau keyakinan yang lurus. Dan kalau kita yakin yang agama yang kita yakini seperti firman Allah, Inna dina indallahil Islam, yang kita yakini itu Islam. Maka ketika kita lari dari Islam, maka kita akan binasa. Kita akan sengsara, kita akan binasa. Ibarat binatang atau ibarat ikan yang ada di kolam misalnya, ketika dia keluar dari dunianya airnya, maka dia akan binasa. Kita pun begitu. Kita jauh dari agama, maka kita pun akan binasa. Kita akan hancur. Ya, kalau kita nauzubillah kita sudah begitu, berarti kita jauh dari rahmat Allah. Nauzubillah. Insyaallah bermanfaat Ibu. Ustadz, sudah ada pertanyaan masuk di live streaming YouTube dari Ibu Andin. Assalamualaikum. Ustadz, salah satu amalan yang baik dilakukan di bulan Syawal adalah menikah. Tapi kenapa banyak yang melakukan pernikahan sebelum bulan Ramadan, Ustadz? Ya, ini memang fenomena ya. Kalau sedekat bulan Ramadan, saya dulu pernah tugas di KUA Botumo itu. Ya, kalau bahkan di bulan Ramadan bersama Ustadz Talib, di bulan Ramadan itu ada orang nikah. Ya. Bahaya sebenarnya Ustadz ya? Sebenarnya risiko. Boleh sebenarnya Ustadz boleh, ya? Kalau boleh. Masalah hukum boleh, yang penting memenuhi syarat sudah. Cuman memang ada tinjauan-tinjauan tersendiri. Betul. Bahkan perkawinan di bulan Syawal ini, Rasulullah menikah dengan Siti Aisyah di bulan Syawal. Itu 10 tahun sejak masa kenabian Rasulullah. Rasulullah diangkat sebagai Nabi dan Rasul umur 40 tahun. Berarti beliau menikah dengan Aisyah umur 50 tahun. Aisyah itu menikah, hadis Bukhari, Aisyah itu menikah dengan Rasulullah, beliau berkata, aku dinikahi Rasulullah bulan Syawal, kemudian aku bersama Rasulullah bulan Syawal. Kemudian karena perasaan senangnya, dia menikah dengan Rasulullah. Apakah ada istri-istri beliau yang lain seberuntung aku? Ya, karena apa? Syawal itu di zaman jahiliyah, itu dianggap ketika orang menikah di bulan Syawal, itu dianggap sebagai, kalau kata orang ini, kita itu bahasa bikin punani, bikin soe, ya. Nah, jadi bukan cuma bikin rugi, tapi bikin binasa, bikin mendatangkan musibah. Nah, makanya Rasulullah, karena itu bukan tinjauan agama atau di luar dari akidah kita sebagai umat Islam, Rasulullah menikah di bulan Syawal. Tidak hanya dengan Sayyidatina Aisyah,
Rasulullah di tahun kedua Hijriah menikah dengan Ummu Salamah di bulan Syawal juga. Ya. Jadi tidak ada sebenarnya kalau dari sisi penghususan bulan-bulan menikah itu sebenarnya tidak ada kalau dari konteks hukum Islam. Begitupun menikah di bulan Muharram boleh Ustaz berarti ya? Tidak ada larangan kalau dalam konteks hukum Islam. Cuman memang seperti tadi konteks Syawal itu, maka Rasulullah pun bukan karena Rasulullah sengaja menikah, cuman memang peristiwa itu terjadi di bulan Syawal untuk menjawab bahwa tidak benar bahwa ketika orang menikah di bulan Syawal seperti itu. Begitu juga dengan bulan-bulan yang lain, bulan Muharram insya Allah. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu Andin. Kembali lagi ke Bapak Ibu yang ada di studio, masih ada yang bertanya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hartati Ahmad dari Majelis Taklim Nur Hidayah Kelurahan Leato Utara Kecamatan Dumboraya. Pertanyaan saya Pak Ustadz, manakah yang didahulukan, puasa Syawal atau mengganti puasa Ramadan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau secara hukum boleh atau tidak mendahulukan Syawal atau tidak yang membayar puasa, kalau secara hukum boleh. Kalau secara hukum. Cuman ada kaedah dalam usul fikih, ketika sunnah bertemu dengan yang wajib, maka dahulukan yang wajib. Ketika sunnah bertemu dengan yang sunnah, maka dahulukan yang muakkad, yang lebih disunnahkan. Ketika sunnah bertemu dengan yang sunnah, maka dahulukan mana yang maslahah, mana yang lebih maslahat. Nah, jadi kalau misalnya kita ada tanggungan bulan Ramadan, 3 hari tidak berpuasa bulan Ramadan, kemudian kita akan berpuasa bulan Syawal, maka boleh pada saat mulai 2 Syawal kita langsung berpuasa. Bayar dulu puasanya 3 hari, baru kita lanjutkan bulan Syawal. Tidak usah khawatir, karena kita ini kalau di bulan Ramadan sudah puasa 1 full, kalau ibarat kendaraan so lari 100 sebenarnya. Jadi kalau kita mau puasa langsung tanggal 2, bayar puasa baru kita lanjut, insya Allah tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Cuman memang banyak godaan kalau di tanggal 2 itu. Ya. Masih banyak godaan kita untuk berpuasa di tanggal itu. Saya pun termasuk, saya puasa nanti Syawal nanti minggu ini. Ya, karena banyak kegiatan mau berpuasa tidak enak. Ya. Mungkin seperti itu. Begitupun dengan ini Ustaz ya, mana yang lebih didahulukan, membayar utang atau bersedekah? Bayar utang dulu, bayar utang dulu. Memang ada satu dalil dari Aisyah radhiyallahu anha, saking sibuknya Sayyidatina Aisyah mengurus rumah tangga Rasulullah, kan Rasulullah sebagai kepala negara, dan ingat Sayyidatina Aisyah tidak punya pembantu. Ya. Sayyidatina Aisyah itu tidak punya pembantu. Dia ada pun yang membantu bukan dalam konteks pembantu kita, seperti yang kita pahami pembantu rumah tangga, tidak. Hanya membantu bukan dalam konteks sebagai pembantu. Itu Sayyidatina Aisyah pernah, dari satu hadis riwayat Bukhari juga, itu Sayyidatina Aisyah mengatakan karena sibuknya dia mendampingi Rasulullah, dia membayar puasa Ramadan yang dia tinggalkan itu di bulan Sya'ban. Tapi tidak sampai bulan Ramadan. Nah, jadi saking sibuknya. Tapi kalau misalnya kita dalam konteks kita masyarakat nggak sibuk-sibuk banget, sibuk sekali ya tidak usahlah seperti itu. Tapi kalau makanya saya sampaikan tadi di awal, kalau dalam konteks hukum boleh atau tidak, maka boleh. Ya, mau dahulukan bayar ataupun membelakangkan bayar, tidak apa-apa. Baik, Insya Allah bermanfaat Ibu. Ustaz, kita sudah berada di penghujung acara, mohon memberikan closing statement, ditutup dengan doa Ustaz. Ya. Jamaah sekalian, yang harus kita pahami bahwa, dan mungkin ini harus jadi titik kita perhatian bersama, terkait masalah Syawal itu sendiri. Yang penekanannya sebenarnya Syawal itu yang lebih kita tahu bersama itu memang puasa Syawalnya. Ya. Karena puasa Syawal ini jamaah sekalian, itu penyempurna daripada ibadah puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, ibarat ibadah perintah yang lain, ada sholat sunnah. Maka puasa ini Syawal adalah puasa sunnah yang jadi penyempurna. Yang kedua, puasa Syawal ini adalah penyempurna dari pahala puasa Ramadan. Yang ketiga adalah puasa Syawal ini adalah tanda ibadah kita diterima. Ya.
Ini sebagai tanda ibadah kita diterima. Ka'ab, sahabat Rasulullah, Ka'ab radhiyallahu anhu itu mengatakan, barang siapa yang berpuasa Ramadan dan setelah bulan Ramadan dia bertekad untuk tetap menjalankan perintah Allah, maka dia masuk surga tanpa hisab. Tetapi kalau sebaliknya, maka itu tanda puasanya tertolak. Makanya puasa Syawal ini, kalau kita berpuasa di bulan Syawal dengan kesungguhan, maka insya Allah itu tanda puasa Ramadan kita diterima. Kemudian puasa Syawal ini adalah tanda syukur. Kemudian puasa Syawal lagi yang intinya lagi adalah yang terakhir terkait masalah amalan utama di bulan Syawal adalah puasa Syawal ini tanda bahwa ibadah Ramadan itu harus berlangsung terus. Ya. Jadi ini tandanya dari Syawal. Kalau kita sudah kalah di Syawal duluan, sudah di bulan berikutnya sudah. Kalah Makanya terus. di sana kita mulai dari bulan Syawal. Insya Allah kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa Syawal khususnya dan ibadah puasa Syawal lainnya yang diutamakan di bulan Syawal dengan maksimal dan sungguh-sungguh, dan insya Allah Allah terima ibadah kita bulan Ramadan dan ibadah Syawal kita saat ini. Mari kita berdoa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka al ghina 'anil nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Ramdan Abdullah, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari Majelis Ta'lim Nur Hidayah, Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Insya Allah sehat selalu ya Bu, Pak. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Uminita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah damai di hati. Ya Sayyidi